Jakarta, ibu kota Indonesia, adalah salah satu kota besar di dunia yang menghadapi ancaman tenggelam akibat kombinasi kenaikan permukaan air laut dan penurunan tanah yang terus berlangsung. Sebagai pusat ekonomi, politik, dan budaya, Jakarta memiliki peran penting di tingkat nasional dan regional. Namun di balik hiruk-pikuk aktivitasnya, kota ini menghadapi krisis lingkungan yang sangat serius yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan warganya. Perubahan iklim global adalah salah satu penyebab utama kenaikan permukaan air laut. Pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub dan menghangatkan lautan, sehingga volume air laut meningkat. Jakarta yang sebagian besar wilayahnya berada di dataran rendah, sangat rentan terhadap fenomena ini. Wilayah pesisir utara Jakarta seringkali mengalami banjir rob, yaitu banjir yang disebabkan oleh pasang air laut tinggi yang melampaui tanggul atau batas sungai. Banjir rob ini bukan lagi fenomena tahunan, melainkan menjadi masalah yang semakin sering terjadi. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, frekuensi dan intensitas banjir rob meningkat secara signifikan. Daerah seperti Muara Angke, Pluit, dan Marunda menjadi kawasan yang paling sering terdampak dengan kerusakan yang meluas pada infrastruktur dan rumah warga. Selain kenaikan permukaan air laut, Jakarta juga mengalami penurunan permukaan tanah yang memprihatinkan. Penurunan ini disebabkan oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan. Dengan populasi yang padat dan infrastruktur yang seringkali tidak memadai, banyak penduduk dan perusahaan di Jakarta mengandalkan air tanah sebagai sumber utama air bersih. Hal ini menyebabkan tanah kehilangan kekuatannya sehingga perlahan-lahan turun. Menurut laporan beberapa studi geoteknik, beberapa bagian Jakarta mengalami penurunan tanah hingga 10-20 cm per tahun. Jika tren ini berlanjut, diperkirakan lebih dari sepertiga wilayah Jakarta akan berada di bawah permukaan laut pada tahun 2050. Ironisnya, daerah yang paling parah terdampak adalah kawasan-kawasan ekonomi strategis yang mendukung aktivitas pelabuhan, perdagangan, dan industri. Ancaman tenggelamnya Jakarta memiliki implikasi yang sangat besar, baik secara ekonomi maupun sosial. Kerugian ekonomi akibat banjir tahunan diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Selain kerusakan infrastruktur, banjir juga mengganggu aktivitas bisnis, menghambat transportasi, dan meningkatkan biaya hidup warga yang harus terus-menerus memperbaiki rumah atau membeli peralatan untuk menghadapi banjir. Dari sisi sosial, banjir yang berulang membuat kehidupan warga miskin perkotaan semakin sulit. Banyak dari mereka tinggal di kawasan rawan banjir tanpa perlindungan yang memadai. Ketika banjir melanda, mereka kehilangan tempat tinggal, akses ke pendidikan, dan layanan kesehatan. Migrasi internal akibat bencana juga berpotensi meningkat, menciptakan tekanan baru bagi wilayah lain. Pemerintah Indonesia telah menyadari ancaman ini dan mulai mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Jakarta.
Salah satu proyek besar yang sedang berjalan adalah pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Jakarta yang dikenal sebagai Giant Seawall atau proyek National Capital Integrated Coastal Development. Proyek ini bertujuan untuk melindungi kota dari banjir rob sekaligus menciptakan kawasan ekonomi baru. Selain itu, relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi tekanan pada Jakarta. Namun langkah ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Jakarta tetap menjadi rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dan solusi jangka panjang seperti pengelolaan air yang lebih baik, penghentian eksploitasi air tanah, dan peningkatan infrastruktur drainase sangat dibutuhkan. Ancaman tenggelamnya Jakarta adalah pengingat keras bahwa urbanisasi yang tidak terkendali dan eksploitasi lingkungan memiliki konsekuensi yang serius. Kota ini berada di garis depan pertempuran melawan dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Dengan tindakan yang tepat, baik dari pemerintah maupun masyarakat, Jakarta masih memiliki peluang untuk bertahan dan berkembang. Namun waktu tidak berpihak pada kita. Setiap tahun yang berlalu tanpa aksi nyata hanya akan memperburuk situasi. Jakarta membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan dan inovatif untuk mengatasi tantangan ini. Penyelamatan Jakarta bukan hanya soal melindungi infrastruktur, tetapi juga mempertahankan identitas dan masa depan kota yang menjadi jantung Indonesia.